Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan Jilid 2 episode ke-24. Pada kesempatan ini secara khusus Bapak Kardinal akan mengajak kita untuk menelaah, menelisik kisah perumpamaan dalam Injil Markus, khususnya Injil Markus bab 4. Markus dengan sengaja memasukkan semua kisah-kisah perumpamaan dalam bab 4. Salah satunya untuk memudahkan umat atau pembaca untuk membaca perumpamaan dijadikan di dalam bab 4. Sangat menarik uraian mengenai perumpamaan ini, mengapa perumpamaan itu muncul, apa artinya perumpamaan, apa maknanya bagi kita sekarang. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah mulai dengan mendalami Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 34. Perumpamaan tentang penabur dan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Sebelum melanjutkan akan kita ulang garis pokoknya mengapa kita mempelajari Markus bab 4 bab 1 ayat 34 ini. Urut-urutan gagasannya begini. Yang pertama, Markus mengumpulkan perumpamaan-perumpamaan dalam satu bab, yaitu bab 4 ayat 1 sampai 34. Tentunya kalau orang berbicara dalam perumpamaan itu tidak seluruh perumpamaan dibicarakan atau disampaikan satu kali jadi. Biasanya kesempatan ini, perumpamaan ini, kesempatan itu, perumpamaan itu, lain waktu, lain kesempatan. Bahan-bahan yang dibicarakan, disampaikan dalam berbagai macam kesempatan itu, oleh Markus dijadikan satu. Supaya mudah, kalau mencari perumpamaan dalam Injil Markus itu di mana? Pasti di bab 4. Dan orang-orang yang mempelajari secara khusus kitab suci dapat mengira-ira langkah-langkah penyatuan perumpamaan-perumpamaan itu. Dan ajaran tentang perumpamaan itu ditutup dengan satu rumusan pendek bab 4 ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi jelas bahwa yang diajarkan oleh Yesus itu banyak dalam perumpamaan. Tetapi yang dikumpulkan tidak semuanya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan yang seperti ini? Jadi bukan perumpamaan pada umumnya. Atau dalam situasi apa Yesus mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam bab 4 ini. Saudara-saudara kita yang mempelajari kitab suci memberikan jawabannya begini. Rupa-rupanya pada suatu titik di dalam hidupnya, Yesus mulai juga kecil hati karena pengajarannya tidak diterima secara baik. Yesus mengalami itu. Nanti akan kita lihat, Yesus kecewa.
Selain itu, para murid pun dalam titik tertentu juga mengalami kecil hati itu. Ceritanya bagaimana? Langkah-langkahnya kalau disusun secara logis kira-kira begini. Yesus itu mengajar dan ajarannya didukung oleh karya-karyanya, sabda dan karya. Sabda itu pengajaran, karya itu mukjizat-mukjizat. Nah, sabda dan karya Yesus pada awal diterima dengan sangat baik. Dulu kita mengutip bab 3 ayat 7 sampai 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Jadi sabda dan karya Yesus pada awal menimbulkan antusiasme. Yang menarik adalah ketika Yesus membuat mukjizat, selalu diikuti dengan yang disebut perintah diam. Orang yang disembuhkan dari kusta misalnya dilarang untuk menceritakan pengalamannya itu kepada orang lain. Itulah yang disebut perintah diam. Itu aneh karena biasanya kalau orang melakukan hal-hal yang besar dan memang maunya dikenal, ya perbuatan besar itu diceritakan di mana-mana. Semacam tanda petik kampanye, menceritakan hal-hal yang hebat yang dilakukan oleh orang yang mau mendapat nama besar itu. Tetapi ini aneh, di dalam Injil Markus nggak seperti itu. Sabda dan karya diikuti orang banyak, tetapi disusul dengan perintah diam. Jangan mengatakan hal-hal ini kepada siapapun. Nah, tentu saja hal yang tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan. Siapakah dia ini sebetulnya? Yang melakukan pekerjaan besar, tetapi kami, waktu itu murid-murid, dilarang untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan itu. Siapakah dia sebetulnya? Belum jelas. Itulah yang namanya nanti kita akan mengatakan inilah rahasia Mesias. Memang menampilkan diri tetapi juga menyembunyikan diri. Nah, rupa-rupanya sesudah antusiasme yang besar itu, mulai juga penolakan. Tidak lama kemudian Yesus ditolak. Itu sangat jelas pada bab 6 Injil Markus ayat 2-3 yang sudah kita lihat. Di situ ada perubahan sikap yang sangat cepat kelihatannya. Tetapi pasti itu membutuhkan waktu. Saya baca lagi bab 6 ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Kagum. Tetapi ayat 3 yang menyusul, mulailah terungkap keraguan-raguan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus? Lalu kalimat yang terakhir, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini jelas sekali. Murid-murid juga tidak mengerti. Kita semua sudah lihat itu. Karena itulah antusiasme mengikuti Yesus itu surut. Nah, ketika antusiasme mengikuti Yesus itu surut, dengan sendirinya sebagai manusia yang mempunyai perasaan tajam, Yesus juga kecewa.
wajar, manusiawi. Mungkin baik dilihat lagi untuk menunjukkan kekecewaan Yesus. Bab 7 ayat 6. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kecewa. Bahkan mengatakan, hai kamu orang munafik, keras. Atau bab 8 ayat 38. Bab 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Jadi di balik kata-kata itu pasti ada orang yang merasa malu kalau menyebut nama Yesus atau kalau berbicara dengan Yesus. Bab 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jelas mengungkapkan kekecewaan. Nah, kita sampai di situ dalam percakapan kita yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Kembali ke pertanyaan awal, kapan perumpamaan-perumpamaan yang seperti ini diceritakan? Jawabannya, salah satu kemungkinan besar adalah ketika gereja awal mengalami krisis. Iman para murid yang pertama mulai tanda petik goncang atau digoncangkan. Mereka mulai dengan antusiasme. Tetapi ketika sudah mulai masuk menjadi warga atau menjadi murid Yesus, muncul berbagai macam pertanyaan. Wajar. Jadi pertanyaannya misalnya, mengapa tidak banyak orang yang setia dan tekun mengikuti Yesus? Yang pertanyaan wajar. Kalau jumlahnya tetap sedikit, pasti orang bertanya-tanya. Kalau pengajarannya tidak disambut oleh orang banyak, pasti orang bertanya, ini pengajarannya benar apa enggak? Cocok apa enggak dengan yang mau mendengarkan? Atau pertanyaan lain, mengapa firman Allah tidak berkuasa mengalahkan kejahatan? Kejahatan selalu ada, dan rasa-rasanya kejahatan itu menang terhadap kebaikan. Dan pertanyaan yang selalu ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mengapa yang diajarkan oleh Yesus dan kemudian dilanjutkan oleh gereja awal itu begitu berbeda dengan yang diajarkan atau ditawarkan oleh zaman. Orang memuja-muja uang sejak zaman dulu. Yesus mengatakan mamon itu bisa menjadi setan. Pada waktu itu orang berpikir berkat Tuhan itu tampak di dalam diri orang-orang yang beruntung, diberkati. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Nah, ini kan aneh. Dan yang aneh-aneh seperti itu, ketika tidak terjawab, membuat orang bertanya-tanya, betulkah, benarkah yang kita ikuti ini? Bisa dibayangkan. Nah, kalau kita sekarang berpikir tentang keadaan kita, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga bisa saja muncul sebagai pencobaan dari iman kita. Misalnya, pertanyaan yang sangat umum, saya ini sudah hidup baik, tetapi mengapa
segala macam penderitaan harus saya tanggung. Pertanyaan eksistensial. Mengapa Allah membiarkan kejahatan lebih kuat daripada kebaikan? Mengapa gereja, kalau sekarang, tidak berhasil dalam mengajarkan moral, entah itu moralitas ekonomi, moralitas politik, dan tidak mampu mengubah atau melawan arus zaman ini? Gereja selalu berbicara mengenai solidaritas, artinya kebersamaan. Dunia berbicara mengenai persaingan, yang satu mengalahkan yang lain. Kok sangat berbeda? Mengapa buah-buah kerasulan yang dijalankan dengan setia dan tekun itu buahnya tidak tampak? Mengapa diri saya tidak berubah menjadi lebih baik sesudah ikut Ekaristi? Mengapa ada penderitaan? Di mana kuasa Allah ketika orang baik itu menderita? Pertanyaan, segala macam pertanyaan seperti itu dapat menjadi tantangan iman yang berat, yang membuat orang ragu-ragu, yang membuat orang kecil hati. Saya kira masalahnya jelas. Yesus pernah mengalami keraguan, gereja pernah mengalami keraguan, kita pun mengalami keraguan yang sama. Dan setiap pertanyaan yang tidak dapat dijawab akan membuat hati kita kecil. Nah, sekarang, ketika orang berada di dalam situasi seperti itu, dan perlu mendapat jawaban, Markus bab 4 ayat 1-20 memberikan jawaban itu. Markus bab 4 ayat 1-20. Inti jawabannya adalah begini. Kerajaan Allah atau kuasa firman itu tidak secara otomatis menghasilkan buah. Tidak secara otomatis menghasilkan buah. Nah, penjelasan inilah atau gagasan inilah yang dikembangkan di dalam Injil Markus bab 4 ayat 10-20. Perumpamaannya pada bab 4 ayat 1-9. Dengan kata lain, kerajaan Allah itu tawaran, mengandaikan kebebasan manusia, diwartakan, dipertimbangkan, bisa diterima, dan bisa ditolak. Karena apa? Karena memang kerajaan Allah itu adalah misteri. Firman membiarkan dirinya diterima, ditaburkan seolah-olah di batu-batu, di semak berduri, dan sebagainya. Membiarkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh manusia yang bebas. Dan misteri yang paling dahsyat, paling besar adalah salib. Itulah puncak kerajaan Allah ketika kegagalan, di dalam kegagalan salib itu ada kemenangan. Itu jawabannya. Jadi intinya firman, kerajaan Allah itu mengandaikan kebebasan manusia untuk mempertimbangkan untuk menerima atau untuk menolak. Dan rintangan-rintangan apa yang dapat menghalangi firman itu? Kita lihat beberapa ayatnya. Yang pertama, bab 4 ayat 4. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi disebut jatuh di pinggir jalan.
Lalu penjelasannya apa? Penjelasannya ada bab 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis. Iblis. Nah, iblis ini pekerjaannya apa? Jawabannya ada misalnya pada bab 8 ayat 33. Bab 8 ayat 33. Petrus dihardik oleh Yesus dengan sebutan iblis. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi iblis itu salah satu tugasnya rupa-rupanya adalah membuat manusia bingung. Jadi jangan membiarkan diri Anda bingung, karena kalau begitu iblis akan senang. Membuat orang tidak memahami jalan Allah. Tidak bisa berpikir bahwa ada dunia yang lebih luas. Ada alam yang lebih luas daripada yang dia bisa pikirkan. Atau kalau mengutip pendapat salah seorang kudus, sudah beberapa kali kiranya saya katakan, apa bedanya manusia dengan iblis, dengan setan? Setan itu sangat pandai, tetapi tidak mempunyai kasih. Sementara manusia itu dianugerahi kepandaian yang berbeda-beda dan dianugerahi kasih yang terbatas, yang harus dikembangkan masuk menuju kasih yang tak terbatas. Maka sebetulnya manusia itu bisa menjadi setan kalau dia kehilangan kasih. Tetapi setan tidak pernah bisa menjadi manusia, karena ia sama sekali tidak dianugerahi kasih oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi iblis yang menyesatkan, yang tidak membiarkan manusia memahami jalan Allah. Dihalang-halangi terus, tidak masuk akal, tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya seperti itu. Yang kedua, bab 4 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Penjelasannya ada pada bab 4 ayat 16 sampai 17. Demikian juga orang yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad, tidak berakar. Nah, kalau berakar, mesti berakar di mana? Santo Paulus mempunyai jawabannya. Surat kepada orang Kolose bab 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar. Yang tadi itu kan tidak berakar. Nasihat Rasul Paulus adalah Kolose bab 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi salah satu tanda bahwa firman itu berakar, tumbuh, yang terakhir itu syukur, tandanya tanda yang amat jelas, sukacita, syukur, kegembiraan. Tanda bahwa iman kita berakar. Yang berikutnya, benih yang jatuh
di Semak Duri bab 4 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dijelaskan pada bab 4 ayat 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Penjelasannya ada pada ayat 19 itu. Kekhawatiran dunia. Bisa macam-macam kekhawatirannya. Sebetulnya kalau misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebetulnya tidak harus khawatir, tapi khawatir terus. Tipu daya kekayaan kita semua tahu, keinginan akan hal-hal lain inilah yang tidak jelas maksudnya apa. Tentu keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan hakikat kita, dengan panggilan kita, untuk bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Saya sering mengatakan ada Tritunggal Maha Kudus yang menjadi iman kita, Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dan di dalam arus zaman ada yang namanya Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. 3 dan saling berhubungan satu sama lain. Kekuasaan, uang, gengsi. Orang mau kekuasaan tidak untuk kebaikan bersama, tetapi untuk mencari uang dengan cara apapun. Nah, kalau sudah punya uang, dihormati, nah gengsinya naik. Itu yang merusak, nanti gengsinya naik, kekuasaannya tambah lagi, dan begitu seterusnya lingkaran setan. Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. Jadi firman itu mengandaikan keterbukaan manusia. Kalau hidup tidak berbuah, alasannya karena manusia tidak menerima firman, apapun alasannya, yang disebut di dalam perumpamaan tadi. Catatan akhir. Tadi saya mengatakan bab 4 ayat 1-20 itu sebetulnya terdiri dua bagian yang berbeda. Dalam pengetahuan ilmu tafsir, pengetahuan kitab suci, ayat 1 sampai ayat 9 itu namanya perumpamaan. Dan kita pernah belajar setiap bentuk sastra itu ada aturan-aturannya sendiri. Sementara ayat 9 sampai ayat 20 itu namanya alegori. Berbeda. Suatu perumpamaan itu unsur-unsurnya tidak ditafsirkan. Alegori itu masing-masing unsurnya ditafsirkan, diberi arti yang bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu. Yang perumpamaan. Perumpamaan itu biasanya diceritakan untuk meneguhkan hati orang. Dan yang paling penting di dalam perumpamaan adalah bagian yang terakhir. Yang di depan, di tengah, dan sebagainya itu ilustrasi untuk mengantar pada yang terakhir. Nah, kita lihat yang terakhir itu apa di dalam perumpamaan ini. Tadi kan ada yang jatuh di sini, ada jatuh di situ. Ayat 8, bab 4, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 100 kali lipat. Itu yang paling penting. Di ketika para rasul itu, para murid Yesus itu ragu-ragu, apakah pewartaan Yesus itu akan berhasil apa tidak, karena mengalami penolakan, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Maksudnya untuk meneguhkan hati murid-murid yang ragu-ragu. Entah bagaimana, entah kapan, kuasa firman itu akan membuahkan hasil. Menurut Markus ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Pasti berhasil pada akhirnya. Tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Kuasa firman tidak pernah tidak berbuah. Seperti air hujan yang turun menyuburkan tanaman. Dan menarik, mungkin baik untuk membandingkan sebentar ya, satu ini saja. Kalau kita melihat perumpamaan yang sama yang diceritakan oleh Lukas. Lukas bab 8, ayat 4, ayat 8. Bab 8, ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Jadi dalam Injil Lukas tidak dikenal 30 kali lipat, 60 kali lipat. Lukas ingin menegaskan bahwa tidak pernah ragu-ragu. Hasilnya akan 100 kali lipat, titik. Berbeda yang mau dikatakan. Jadi itulah yang bagian perumpamaan, meneguhkan hati para murid yang menjadi kurang bersemangat. Berbeda dengan alegori. Alegori ada pada ayat 9, ayat 13 lah kita baca saja, 13 sampai 20. Coba perhatikan dengan teliti bagaimana alegori itu menafsirkan dengan cara yang berbeda. Kita baca ayat 15. Bab 4 ayat 15. Kita baca teliti ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Jadi benih adalah firman. Betul ya, kalimatnya berbunyi begitu. Lalu di mana ditaburkan? Di dalam orang-orang yang di pinggir jalan. Mereka yang mendengarkan firman itu, datanglah iblis. Jadi penafsiran yang pertama, benih adalah firman. Firman itu ditaburkan dalam hati orang. Ini yang biasa kita pahami kalau kita membaca dengan teliti. Tetapi ada penafsiran lain, firman itu bukan, benih itu bukan firman. Coba kita baca ya ayat 16. Ini hanya membaca dengan teliti. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang. Jadi benih sama dengan apa? Bukan firman. Yang ditaburkan ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi yang ditaburkan adalah orang yang mendengarkan firman. Sudah berbeda dengan tafsiran yang pertama tadi. Benih adalah firman. Pada ayat 16, benih adalah orang. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Sama dengan ayat 16. Yang ditaburkan adalah orang
yang mendengarkan firman. Lalu ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi ada dua penafsiran mengenai benih itu apa. Satu menjawab, benih itu adalah firman. 3 mengatakan, benih itu adalah orang yang mendengarkan firman dengan cara berbeda-beda. Nah, bisa dibayangkan dulunya ini tidak jadi satu. Ini adalah alegori yang pertama itu menjelaskan bahwa benih adalah firman. Lalu kita, tanah itu adalah orang. Itu tentu disampaikan ketika ada banyak orang yang mau mendengarkan firman, tetapi ternyata cara mendengarnya berbeda-beda. Itu benih adalah firman. Nah, ketika dikatakan benih adalah orang-orang, nah bisa dibayangkan itu kira-kira dalam situasi apa ketika orang-orang disebarkan sebagai benih. Pasti di dalam rangka perutusan. Tetapi ada perutusan yang kemudian ditinggalkan, ada perutusan yang kemudian ragu-ragu dan ditinggalkan, dan ada perutusan yang dikerjakan dengan tekun dan setia. Itulah yang terakhir. Jadi konteks alegori ini berbeda-beda. Sekurang-kurangnya ada 2. Alegori yang pertama, sekali lagi, benih adalah firman. Alegori yang kedua, 3 kali, benih adalah orang-orang yang ditaburkan untuk menjadi pewarta sabda. Berbeda. Nanti kalau kita melihat kembali di dalam Injil Lukas ya, dalam penjelasannya yang 100 kali lipat, itu pada ayat 15, bab 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Inilah misionaris yang tekun dan setia mewartakan sabda Allah. Ketekunan dan kesetiaan akhirnya menghasilkan 100 kali lipat. Moga-moga jelas hubungannya dengan yang tadi dicoba untuk dijelaskan. Murid-murid ragu-ragu. Maka Yesus mengajar perumpamaan tentang penabur benih. Situasi lain, orang menjalankan perutusan, tetapi tidak setia. Nah, perumpamaan tadi dijadikan alegori, ditafsirkan menurut konteks untuk menasehati. Maka nasihatnya adalah, yaitu yang paling jelas di dalam Injil Lukas, dan berbuah di dalam ketekunan. Jadi tidak dengan sendirinya buah-buah itu akan dipetik. Moga-moga jelas maksudnya. Demikian juga 2 perumpamaan yang lain. Fungsinya sama, ceritanya berbeda, perumpamaannya berbeda. Bab 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh sendiri. Lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saya kira jelas sekali, tujuannya sama, pesannya juga yang sama. Yang ditekankan adalah segi lain. Benih itu tumbuh dengan sendirinya. Tidak usah setiap hari dilihat berapa sentimeter tumbuhnya. Tumbuh dengan sendirinya. Yang dituntut adalah kepercayaan agar kita terus berusaha menyebarkan benih. Atau menjadi benih yang disebarkan. Tidak kecil hati, tidak takut, cukup menaburkan benih dengan berani. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Moga-moga jelas. Demikian juga mengenai benih yang lain. Jadi perumpamaan ini semua tentang benih. Benih sesawi bab 4 ayat 30 sampai 32. Katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bisa dibayangkan, benih kecil itu bisa mencerminkan kegelisahan murid-murid Yesus yang tetap kecil jumlahnya, gurunya tidak diterima. Lalu ditanggapi oleh Yesus, kerajaan Allah memang mulai dengan yang kecil. Tidak mungkin menuntut hasil segera. Mulai dari yang kecil, pelan-pelan, sabar, belum tentu kelihatan hasilnya. Yang perlu adalah terus bertekun. Mungkin kata-kata Rasul Paulus ini baik untuk kita baca lagi di dalam rangka terus bekerja dalam Tuhan. 1 Korintus bab 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Meskipun tidak kelihatan hasilnya, kita boleh yakin kita giat di dalam pekerjaan Tuhan dan hasilnya tidak akan sia-sia. Inilah yang namanya harapan. Nah, tentu saja ini bukan nasihat yang mudah dijalankan, tetapi nasihat yang perlu didalami di dalam doa. Karena agar kita dapat menjalankan nasihat Rasul Paulus ini, ada kualitas tertentu yang dituntut dari kita. Kalau kualitas itu sedikit pun tidak ada, ya kita tidak mungkin terus bergiat di dalam pekerjaan Tuhan kalau tidak ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya itu artinya pekerjaan Tuhan salah. Itu kalau orang tidak mempunyai kualitas tertentu. Nah, kualitas itu namanya apa? Kualitas itu adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada yang tampak. Kemampuan untuk melihat yang lebih jauh daripada yang tampak. Itulah yang namanya kemampuan kontemplatif.
Ini harus dilatih di dalam doa untuk yakin bahwa Allah itu tetap berkarya. Seringkali dalam bahasa Jawa dikatakan Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Tapi sekali lagi, tanpa mata kontemplatif, barang sedikit itu tidak bisa. Dibutuhkan kemampuan seperti dalam nyanyian siapa itu Ebit ya. Dia bertanya, kenapa di negeriku terjadi banyak bencana? Terus jawabannya apa? Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Ya pasti itu orang yang melihat yang mempunyai kemampuan kontemplatif bahwa rumput itu bukan sekedar makanan kambing. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Maksudnya tanyakanlah kepada Tuhan yang ada di balik yang menciptakan rumput yang bergoyang. Itu mata kontemplatif. Saya lalu ingat untuk mengakhiri percakapan ini, perjumpaan saya yang juga sudah sering saya ceritakan sebagai contoh dengan seorang guru yang ditempatkan, seorang Katolik yang ditempatkan di tempat yang sangat terpencil dalam perhitungan manusia. Jauh dari mana-mana pada waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu, tapi saya tidak lupa. Satu-satunya orang Katolik di wilayah itu, masyarakat tidak ada seorang pun yang sudah kenal gereja, apalagi kenal Yesus. Tetapi dia di situ dengan senang hati menerima tugas sebagai guru sekolah dasar. Nah, sebagai guru, selain mengajar di sekolah rakyat, sekolah dasar di tempat itu, dia mulai melihat sekeliling. Itu wilayahnya di daerah pegunungan Sumbing di Jawa Tengah, di daerah Magelang. Ketika beberapa waktu tinggal di situ, dia melihat, dia tahu bahwa ada kampung di kaki Gunung Sumbing, desa terakhir di kaki Gunung Sumbing, yang penduduknya masih buta huruf. Lalu dia mempunyai ketetapan, ini sebagai orang Katolik, sebagai benih yang disebar. Dia memutuskan, atas kehendaknya sendiri, tanpa ada yang menyuruh dan tidak ada yang membayar, seminggu 2 kali dia pergi ke kampung itu, jangan dibayangkan naik sepeda motor, jalan kaki 3 jam, pulang 3 jam, untuk mengajar penduduk itu membaca dan menulis. Dia ceritakan dengan wajah yang gembira, tanpa kelihatan keluhan sedikit pun. Nah, ketika saya pulang, pamit kepada bapak keluarga itu dengan keluarganya, saya masih ingat waktu itu saya dikasih apa itu ya, yang berkaitan dengan daerah itu dingin untuk merokok, rokok yang orang gunung pada waktu itu, rokok yang besar-besar itu. Tapi yang saya ingat, paling saya ingat adalah kata-kata yang diucapkan kepada saya. Romo, saya melakukan ini semua dengan satu tujuan, supaya masyarakat di sini yang tidak mengenal gereja Katolik tahu bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Pengalaman ini sudah 20 tahun yang lalu, tapi saya masih bisa membayangkan saya duduk di mana di rumah itu, apa yang dikatakan oleh bapak itu, caranya bagaimana mengatakannya, dan saya itu disangoni apa oleh keluarga itu ketika saya pulang. Pelajaran yang sangat mendalam, pelajaran hidup bukan kata-kata, dia adalah benih yang ditaburkan di tengah-tengah keadaan yang tidak subur, tetapi saya harus mengutip Injil Lukas, akhirnya akan berbuah 100 kali lipat dalam ketekunan. Moga-moga pertama harapannya kita menjadi tanah yang baik untuk firman Tuhan. Tapi itu yang pertama,
dan hanya satu yang menafsirkan begitu, ada 3 yang menafsirkan, kita menjadi benih yang baik yang ditaburkan di tempat-tempat yang mungkin tidak subur, mungkin setengah subur, mungkin subur. Dan selalu kita ingat nasihat Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, ketika gereja perdana dan jemaat Markus mengalami kegoncangan iman, keraguan-raguan iman, disitulah perumpamaan semakin punya tempat dan makna. Perumpamaan yang disajikan ingin meneguhkan iman umat dan gereja perdana dan juga iman kita. Bahwa kegoncangan, keraguan-raguan, kesulitan yang dihadapi seharusnya tidak pernah menjadi soal. Karena firman Allah bagaikan benih yang bertumbuh dan berkembang karena kasih Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan agar iman kita dalam segala situasi kehidupan tetap bertumbuh dan berkembang, mewartakan kasih setia, membagikan berkat dan kabar gembira. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga-keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.